gugus 6 yang saya hormati Ibu Kepala KPS Syahbabaan serta ibu-ibu anggota KKG PAUD gugus 6 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk menghadiri KKG Ibu KKG rutin gugus 6. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang kali ini saya kemarin mohon izin kepada Ibu Rati untuk mengisi acara pada kegiatan KKG siang hari ini, karena hal ini berhubungan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ya, saya mengikuti pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 6 bulan, dan itu dalam guru penggerak itu saya menerima berbagai ilmu yang sayang kalau hanya berhenti di saya. Jadi saya akan membagikan ilmu, kita sama-sama belajar tentang berbagai hal itu, karena di dalam guru penggerak itu luar biasa sekali ilmu yang saya dapatkan yang bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu yang sudah saya peroleh tentang budaya positif, ya, budaya positif yang bisa kita terapkan untuk anak didik kita di sekolah dan juga untuk lembaga kita yang berpihak kepada murid, berpihak kepada murid. Jadi student center, ya, jangan sampai kita mengajarkan sesuatu kepada anak didik kita itu dengan tidak berpihak kepada murid. Jadi kita harus berpihak kepada murid, tidak teacher center, ya, tidak berpihak kepada guru. Agar apa? Agar murid atau anak-anak itu bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab, mandiri. Nah, itu adalah budaya positif yang akan kita terapkan untuk anak didik kita di sekolah. Nah, budaya positif itu ada banyak nih, Bu. Ada banyak. Di sini saya akan mengambil konsep inti-intinya saja karena banyak sekali budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Konsep intinya ini sudah banyak, ya. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu-satu, ya, Bu. Opo kayak gini. Saya juga baru mendapat ini ketika di CGP ini, Bu, ya. Dalam pendidikan ini ternyata banyak sekali yang merubah mindset kita, mindset saya terutama sebagai seorang guru. Oh, ternyata tuh teori ini tuh salah. Oh, ternyata teori ini tuh berubah seiring dengan perubahan ilmu pengetahuan. Ternyata teori-teori yang dulu biasa dipakai itu ternyata juga berubah. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi paradigma baru ini seperti yang sudah ada sekarang, ya, Bu. Kita sudah, teknologi sudah semakin canggih, kemudian kita sudah berada pada zaman digitalisasi, nggih. 4.0 untuk sekarang, 4.0 semuanya serba canggih, semuanya serba digital. Nah, itu kita juga sebagai guru itu juga harus bisa merubah pembelajaran kita. Jangan sampai kita masih menggunakan pembelajaran secara klasikal. Itu pun ketinggalan, Ibu, sudah ketinggalan jauh karena pembelajaran kita itu sudah sangat berkembang, ya, sesuai dengan perubahan zaman. Jadi kita juga harus menyesuaikannya dengan perubahan zaman saat ini. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang
berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa, Bu? Artinya bahwa setiap anak itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, nggih. Jadi jangan sampai kita ketika melakukan pembelajaran itu kita samakan semuanya gunting-gunting kabeh, nulis kabeh, nulis angka 1 tekan angka 10 semuanya harus nulis. Padahal kita nggak tahu kalau kemampuan anak itu beda-beda ya. Ada yang belum bisa misalnya menulis 1 sampai 5 pun kesusahan, kok sudah kita kasih tugas menulis 1 sampai 10. Kan itu namanya memaksakan ya, memaksakan anak untuk bisa, padahal sebenarnya kemampuan anak itu belum sampai di situ ya. Jadi itulah mengapa sekarang itu digalakkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya bahwa pembelajaran satu anak dengan yang lainnya itu adalah berbeda-beda. Nah, itu bagaimana cara mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pada awal tahun kita sudah menggunakan yang namanya asesmen diagnostik ya. Awal tahun saat masuk itu kita sudah menjalankan yang namanya asesmen diagnostik, di mana di situ kita mengukur kemampuan anak tuh sampai mana sih, dia bisanya itu sampai mana sih. Nah, itu pada awal masuk, oh ternyata dia sukanya ini. Itu kita gali di situ. Bakatnya anak apa, minatnya di mana, sampai mana perkembangannya. Nah, itu di asesmen diagnostik. Nah, untuk selanjutnya setelah adanya asesmen diagnostik itu baru kita bisa menyusun atau merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan juga bakat anak. Nah, sehingga anak itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, aku nggak suka itu kok disuruh main itu. Nah, itu ketika anak sudah nggak suka duluan, itu dia akan malas-malasan, Bu. Nggih. Ya, karena kan tujuan pembelajaran itu bisa dicapai tidak hanya dengan satu kegiatan, ya. Jadi semua kegiatan itu bisa mencapai tujuan pembelajaran kita gitu. Ya, sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini itu ada 6 dimensi, ya Bu. 6 dimensi yang pada kurikulum Merdeka ini kalau bisa kita capai ya, 6 dimensi itu kita capai. 6 dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita saat ini, Ibu. Jadi mewujudkan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, ya, karakter. Jadi untuk intelijensi itu sekarang bukan lagi tujuan utama, tapi karakter yang akan kita capai, ya, karakter yang akan kita capai. Jadi menuju ke profil pelajar Pancasila yang beriman, yang berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, tentunya dengan pembelajaran yang menarik bagi anak, dengan bermain, dengan permainan-permainan. Jadi sudah tidak monoton klasikal dengan menggunakan LKA, majalah itu sudah, kalau bisa sudah kita kurangkan ya Bu, boleh tapi kita kurangkan untuk itu. Nah, jadi kita harus mulai merubah dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru saat ini, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan juga minat, kebutuhan dan kemampuan anak didik kita. Nah, ini selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini itu kita sebagai guru itu, kalau pandangan awal kita itu bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid, ya. Itu artinya bahwa kalau pandangan dulu itu adalah yang teacher center gitu, ya, guru sebagai pusatnya. Itu memang kita berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa kritikan kita kepada anak itu bisa membuat rasa bersalah dan akan dapat menguatkan karakter anak. Itu juga salah, Bu. Ya, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter itu adalah salah. Kemudian yang ketiga,
bahwa semua penguatan positif, efektif dan juga bermanfaat. Nah, nanti kita akan sampai di situ. Penguatan, pujian, penghargaan ya yang dulu itu kita anggap bahwa bisa untuk memotivasi, untuk meningkatkan keinginan anak untuk mencapai sesuatu, itu ternyata tidak selamanya itu baik, Bu. Oke. Dan yang ilusi yang keempat yaitu bahwa orang dewasa itu berhak memaksa anak-anak. Ya, kalau saat di teacher center itu bahwa orang dewasa itu bisa memaksa anak-anak, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu ya, bahwa anak itu juga memiliki hak untuk belajar, hak untuk bermain, hak untuk berpendapat. Jadi tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa dipaksakan kepada anak didik kita. Nah, ini. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kalau dulu pada saat masih teacher center ya, masih teacher center, masih berpusat kepada guru, itu kita menggunakan teori stimulus respon ya, atau teori behaviorisme atau teori pembiasaan. Itu ya. Seperti yang dipraktekkan oleh Bandura yang dengan tikus kemudian dikasih makanan, ketika bel dibunyikan, oh ada makanan. Nah, itu kan kita dikasih stimulus kemudian kita merespon. Nah, itu yang teacher center itu dulu seperti itu, Bu. Tapi ternyata seiring dengan perkembangan zaman itu kita sudah tidak sudah beralih dari stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, bedanya apa sih di sini? Untuk stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama ya. Mereka menganggap bahwa ketika kita dikasih stimulus, dikasih A, itu nanti responnya akan sama semuanya, A semua ya. Itu kalau menurut yang teori ya, stimulus respon. Padahal kan sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ketika kita dikasih stimulus A, belum tentu kita itu menerimanya juga A, karena kebutuhan kita yang berbeda-beda. Itu bedanya antara teori stimulus respon ke teori kontrol. Nah, kemudian semua orang itu melihat hal yang sama karena stimulus yang diberikan itu sama. Ya, pancingan yang diberikan itu sama. Jadinya responnya juga sama gitu kan. Padahal kan setiap orang itu kan memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang sebuah pengetahuan atau sebuah tentang sebuah stimulus yang diberikan kepadanya. Itu misalnya kita dikasih A, belum tentu semuanya tuh A gitu ya. Ada yang B, ada yang C kayak gitu. Nah, kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita untuk stimulus respon. Jadi ketika kita sebagai guru memberikan suatu rancangan atau suatu perlakuan kepada anak, itu kita ingin bahwa anak itu nantinya akan sama dengan apa yang kita mau. Nah, seperti itu. Padahal kan sebenarnya orang lain itu kan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Anak itu misalnya dikasih pensil dengan kertas misalnya. Nah, itu kan belum tentu anak membuat gambar gunung semua. Nah, itu kan. Jadi anak kan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Aku ingin gambar kucing. Aku ingin gambar buah misalnya dan sebagainya. Nah, itu jadi tidak semua orang itu memiliki pandangan yang sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang perlu kita pelajari juga untuk nanti di belakang ada. Nah, bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kesalahan itu adalah sebuah proses dalam belajar, Ibu, suatu pembelajaran. Nah, jadi dalam teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun perilaku salah itu pasti memiliki tujuan. Pasti ada alasannya mengapa kamu melakukan sebuah kesalahan. Tuh, nah kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau pada stimulus respon ya. Padahal hanya
hanya diri kita lah sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol kita gitu. Kalau misalnya kita berperilaku seperti yang diinginkan oleh orang lain, itu sebenarnya bukan keinginan kita, karena yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori stimulus respon ya, itu saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi ketika bujukan kita gagal, itu seringkali kita memaksa anak dan mengancam ya. Wes pokoknya kowe kudu manut. Nah, kayak gitu. Seringkali kita seperti itu, padahal sebenarnya kita bisa bernegosiasi, kita bisa melakukan kolaborasi dengan anak didik kita untuk menciptakan beberapa opsi, beberapa pilihan dari penyelesaian suatu masalah. Nah, kemudian yang perlu diubah lagi bahwa model berpikir itu menang dan kalah, ada menang ada kalah. Nah, kalau di teori kontrol, karena kita yang memimpin diri kita sendiri, maka model berpikirnya tuh ya kita yang menang gitu ya, tetap menang terus, tidak ada kalahnya gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu disiplin positif ya, disiplin positif yang perlu kita terapkan kepada anak. Disiplin positif, disiplin itu contohnya apa Bu? Kalau di lembaga kita contohnya apa Bu disiplin itu? Contohnya apa Bu? Contoh kedisiplinan di lembaga kita contohnya apa kalau untuk anak-anak kita? Oh ya, datang tepat waktu ya. Terus apa Bu? Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi Bu? Ya, meletakkan sepatu di rak sepatu. Kemudian apa lagi Bu? Banyak ya? Banyak sebenarnya hal-hal kecil yang itu bisa dibiasakan kepada anak untuk menciptakan disiplin yang positif. Nah, di mana disiplin positif ini bisa mengajarkan anak untuk tanggung jawab ya. Oh, aku harus kalau setelah datang misalnya harus melepas sepatu, kemudian saya taruh di rak sepatu. Itu merupakan salah satu bentuk mendisiplinkan anak sejak dini. Jadi itu harus diingatkan terus menerus ya, harus diingatkan terus menerus agar terjadi kedisiplinan. Nah, jadi pembiasaan gitu. Berdasarkan motivasi intrinsik. Nah, ketika pembiasaan sudah jadi, artinya bahwa mereka sudah paham bahwa oh, aku harus habis datang harus lepas sepatu kemudian tak taruh. Nah, itu mereka lama-lama dari mulai apa? Pembiasaan yang kita lakukan, ingat apa? Jenenge dielengke itu di awak dhewe ngelengke terus itu lho Bu. Nah, itu akan timbul motivasi intrinsik dari mereka. Oh iya, aku jadi kesadaran diri sendiri gitu. Jadi akan menjadi kesadaran diri sendiri, tidak lagi karena paksaan, karena pujian. Nah, itu ya. Kemudian lebih mengarah pada kontrol diri dalam melakukan sesuatu. Ketika kita sudah disiplin, ya artinya anak-anak sudah bisa disiplin, berarti anak-anak juga sudah bisa mengontrol diri mereka sendiri. Oh, aku udah nggak boleh lagi buang sepatu sembarangan kayak gitu. Oh, berarti aku sudah tidak boleh lagi bangun kesiangan nih ya, karena kan berangkatnya harus tepat waktu gitu. Aku sudah tidak boleh lagi membuang sampah sembarangan, karena sudah membuang sampah harus sudah pada tempatnya. Nah, itu mereka akan lebih bisa mengontrol diri mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Sudah tidak perlu diingatkan kembali ya. Sudah tidak perlu diingatkan kembali kalau kedisiplinan itu sudah tercipta, sudah ada pada diri anak, sudah merupakan motivasi dari dalam diri anak sendiri. Tuh. Kemudian sebagai pendidik, ya, tugas kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri. Nah, itu tugas kita, Bu. Tugas kita sebagai seorang pendidik untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak kita
untuk berperilaku disiplin ya. Disiplin. Jadi jangan dibiarkan kalau ada sesuatu yang kiranya sudah membelok arah, itu kita sebagai guru itu harus cepat-cepat meluruskan kembali agar apa? Agar anak itu terbiasa untuk melakukan disiplin ke arah yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya, budaya positif yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih, Bu? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Contohnya apa, Bu? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan. Bisa dicontohkan, Bu? Apa? Apa, Bu? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apa, Bu? Sopan santun, nggih. Kerjasama, betul. Tolong menolong. Kasih sayang. Budaya antri, boleh. Apalagi, Bu? Banyak sekali nggih nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan itu. Apalagi, Bu? Apa, Bu? Empati. Kemudian tolong menolong. Banyak nggih? Banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ajarkan kepada anak didik kita. Nah, itu caranya gimana, Bu? Caranya kita mengajarkan nilai-nilai kebaikan untuk anak didik kita. Ya, berarti guru menjadi teladan nggih, menjadi panutan. Nah, guru newe ora menanamkan nilai-nilai kebaikan, bagaimana kita akan mengajarkan nilai-nilai kepada anak kita, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan ya, Bu. Banyak sekali sebenarnya. Ini ada contoh ya, nilai-nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa. Ya, di lembagane panjenengan, apakah sudah diajarkan untuk sholat? Sudah ya, Bu. Untuk ya sholat, ngaji, kemudian apalagi? Doa-doa, ya, hafalan doa-doa pendek. Nah, itu adalah merupakan salah satu cerminan dari nilai-nilai kebaikan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia itu contohnya gimana, Bu, untuk berakhlak mulia? Untuk berakhlak mulia contohnya gimana, Bu? Ya, menghormati orang lain. Kemudian misalnya lewat di depannya orang tua yang lebih tua itu derek langkung, lamet. Nah, itu artinya anak-anak berakhlak mulia, nggih. Ya, ucapan terima kasih, maaf, nggih, kalau misalnya melakukan kesalahan. Nah, itu ada kata-kata ajaib itu nggih. Itu juga merupakan cerminan dari akhlak mulia. Kata-kata ajaib itu apa, Bu? Maaf, terima kasih, tolong, permisi. Ya, 4 ya. 4. Permisi, tolong, minta maaf, terima kasih, nggih. Nah, itu juga harus kita ajarkan, Bu, untuk anak didik kita, karena kata maaf, nggih, mungkin simpel nggih. Misal maaf gitu, tapi tidak semua anak itu bisa melakukannya kalau saat melakukan kesalahan. Nah, itu kenapa, Bu? Kenapa ya kok kon minta maaf aja susah gitu? Kan ada nggak yang disuruh minta maaf itu susah? Ada ya, Bu. Nah, itu kenapa kok bisa
susah gitu untuk minta maaf. Padahal kan cuma bilang maaf gitu ya, tapi kok susah gitu. Kira-kira kenapa? Gengsi? Orang tua saja kalau misalnya suruh minta maaf, ada nggak yang susah untuk mengungkapkan kata maaf gitu? Bagi kita orang dewasa, ada mboten Bu? Banyak ya, banyak ternyata. Nah, kira-kira kenapa kalau orang dewasa pun susah untuk melakukan kata maaf gitu? Padahal itu kan cuma 4 huruf ya, maaf gitu. Tapi kok susah diucapkan. Nah, ke abot itu kira-kira mengapa ya? karena selalu merasa benar itu ya. Jadi apapun yang tindakan yang kita lakukan di mata kita itu benar, padahal sebenarnya kan nggak selalu benar gitu. Nah, itu yang harus kita ajarkan kepada anak. Kalau salah berarti juga harus minta maaf. Kalau misalnya sudah ditolong sama teman, berarti kita harus mengucapkan terima kasih. Kalau mau meminjam atau meminjam sesuatu kepada teman yang lain, harus menggunakan kata apa Bu? Kalau meminjam sesuatu misalnya tolong atau permisi, bisa ya. Nah, itu kita ajarkan kepada anak didik kita. Kemudian mandiri. Nah, kalau di KB itu ukuran mandiri itu yang gimana ya Bu? Melakukan sendiri tanpa dibantu, berkegiatan, gunting sendiri gitu nggih. Nggih, mandiri. Salah satunya kalau tidak ditunggui di sekolah itu termasuk mandiri mboten Bu? Mandiri ya. Nah, kira-kira bagaimana kalau di KB, apakah masih pada ditungguin nggih? Kalau di KB ya sebagian besar ya. Sudah ada belum yang ditinggal? Sudah ada. Nah, itu salah satu bentuk kita sebagai guru untuk mengajarkan kemandirian pada anak. Jadi kita tanamkan kepada anak didik kita bahwa di sekolah itu sudah dengan Bu Guru loh, ya sudah ada Bu Guru loh. Bu Guru tuh juga ibunya anak-anak di sekolah. Nah, jadi dengan kasih sayang, dengan lembut kita, yuk siapa yang mau ditinggal, gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu tolak ukur kemandirian anak gitu ya. Apakah anak bisa berani untuk ditinggal sendiri, apakah masih kelat-kelat embok-embokan. Nah, itu ya untuk mandiri. Kemudian bisa melepas sepatu sendiri, itu juga sudah salah satu indikator mandiri ya Bu. Bisa mengembalikan barang-barang yang sudah dipakainya. Nah, itu juga salah satu indikator anak-anak sudah mandiri gitu. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis tuh contohnya yang gimana Bu? Bernalar kritis. Anak-anak zaman sekarang tuh kritis sekali loh, kritis ya. Kritis sekali. Kita pakai apa misalnya? Lipstik yang berbeda misalnya ya. Itu biasanya itu warnanya merah kalau di sekolah. Tiba-tiba pada suatu hari pakai yang warna nude ya, yang soft itu dikritik sama muridnya. Bu Guru kok nggak pakai lipstik merah? Itu salah satu contoh yang gampang. Kemudian kalau yang lainnya, contoh lainnya apa Bu? Bernalar kritis Bu? Iya. Kalau di sekolah kami itu anak-anak tuh memang kritis, kadang suka mengkritik gurunya juga gitu. Jadi ketika guru itu salah, ibu guru tuh salah yo. Nah, kayak gitu. Kalau nyanyi syairnya aja salah, kita salah kan, suka salah ya, suka lupa gitu. Bu Guru itu salah. Nah, gitu. Itu anak-anak zaman sekarang tuh udah pinter-pinter nggih, kritis-kritis mereka dalam menanggapi suatu fenomena gitu. Nah,
Nah, tapi bernalar kritis itu kalau tidak kita asah, kalau tidak kita stimulus, itu juga akan tumpul, ya, akan mandek. Anak tidak bisa memiliki ide kalau kita patahkan. Contoh, misalnya gambar ya, gambar atau mewarnai rak, gandeng yo kemampuannya baru sampai situ. Misalnya mulai mewarnai keluar garis. Ya, emang sebenarnya dia itu tahu kalau keluar garis gitu ya. Tapi terus dirurui kalau gurune, iki piye kok le mewarnai metu garis. Nah, padahal mungkin kita nggak tahu apa yang anak pikirkan. Keluar garis itu misalnya misalnya nanti akan digambar sesuatu apa gitu kan kita nggak tahu. Ya, jadi ketika anak baru mau kreatifnya nih, kita patahkan di situ, kita rurui. Iki piye? Kok keluar garis mewarnai aja keluar garis. Nah, kayak gitu itu anak yang tadinya mau berpikir, mau mengembangkan kreativitasnya itu udah kepatah duluan di situ, udah dirurui, udah diteriaki, jadi udah udah dijudge duluan. Itu tuh salah kalau mewarnai itu nggak boleh keluar garis kayak gitu ya. Itu jadi yang maunya kreatif, mau yang jadinya kritis menjadi patah, udah nggak jadi di situ, udah merasa takut, merasa tidak aman, merasa insecure ya. Jadi kreativitas anak akan mati di situ, gitu, terputus di situ. Nah, itu mengapa bahwa kita sebagai guru itu jangan suka mengejudge anak. Itu tuh salah, ini salah, kayak gini salah. Nah, kayak gitu. Karena bagi anak itu kreativitas itu tidak ada yang salah, ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila ya Bu. Gotong royong. Nah, gotong royong itu perlu nggak kita ajarkan dari kecil Bu, gotong royong? Perlu mboten? Contoh kecilnya apa Bu? Di sekolah kita gotong royong. Ya, membereskan mainan setelah dipakai, melipat karpet Bu, hal yang sederhana. Biasanya, yo, dilipat karpetnya, set. Bekerja sama itu gotong royong dengan teman-temannya. Nah itu di kelompok bermain pun juga harus sudah diajarkan untuk gotong royong Bu, ya, agar anak bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan teman-temannya, ya, boten individualistik. Ya, karena kan kita orang Indonesia yang ramah tamah, bisa bergaul dengan banyak orang gitu. Nah, kemudian kreatif. Nah, kreatif itu tidak ada batasannya ya Bu. Dalam segala hal itu kreatif itu tidak ada batasannya. Jadi ketika anak menggambar menggambar sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan, misalnya ya sekarang anak-anak menggambar rumah, rumahnya kayaknya nggak berwujud rumah gitu ya kita nggak usah ngurui kok omahmu kok kayak ono deyek, nah kayak gitu, nggak usah kayak gitu ya. Kita apresiasi saja bahwa oh anak itu imajinasinya tentang rumah itu kayak gini, tidak selamanya rumah itu kotak, ada segitiganya ya Bu. Nah jadi rumah yang bundar, kemudian jajar genjang dan sebagainya itu kan sudah imajinasi anak gitu ya, kreativitas anak. Jadi nggak selamanya rumah itu harus kotak terus atapnya segitiga nang dhuwur. Nah itu jendela awang nggih contohnya lagi kalau gambar gunung ya itu gunung dua. Nah itu pemandangan, gambar pemandangan gunung dua, ada matahari di tengahnya, kemudian jalan. Nah itu sudah, itu kayak doktrinisasi gambar zaman dahulu ya Bu, itu sudah jadul. Nah sekarang itu lebih kita bebaskan, yuk kita gambar bebas ya, gambar bebas, tapi yang mungkin kita kasih topik. Gambarnya itu kita kasih topik, misalnya pada saat binatang anak-anak boleh menggambar bebas tentang binatang, terserah. Gambar ulo garis tok ya ora apa-apa Bu, itu berarti memang kemampuan anak atau imajinasi anak memang sampai di situ gitu ya. Jadi ora usah kita rurui segala macam bentuk hasil karya anak, kita hargai ya, kita apresiasi di situ.
Kemudian ada toleransi, rasa hormat. Nah, ini yang rasa hormat ini yang mungkin semakin kesini, semakin zaman semakin maju tuh rasa hormat itu kayaknya semakin lama semakin terkikis nih Bu, gitu, semakin terkikis. Andap asornya itu sudah mulai hilang, gitu. Anak-anak misalnya saja contohnya mantan-mantan murid atau siswa yang sudah lulus, alumni-alumni, kalau ketemu dengan gurunya itu kadang suka melengos, malah pura-pura nggak tahu, malah muter balik lu ngadoh Melayu gitu ya. Nah itu kayak rasa hormat itu memang harus kita tanamkan sejak dini gitu ya. Bagaimana kalau kita bersikap dengan orang yang lebih tua, bagaimana kalau bersikap dengan orang yang lebih muda, itu harus kita ajarkan ya. Kalau bertemu dengan orang di jalan bagaimana, kemudian kalau misalnya ngobrol dengan orang yang lebih tua itu bagaimana. Nah itu yang susah ya Bu kan, apalagi kalau kita orang Jawa ya, orang Jawa kalau bisa ya diajarkan bahasa Jawa. Kalau untuk kepada orang yang lebih tua kan sudah beda ya Bu, bahasanya ada bahasa yang kromo alus, kromo inggil, dan itu susah Bu ya. Susah sekali itu karena ada tingkatan-tingkatannya. Nah, karena kalau biasanya kan ngoko ya, kalau kita di rumah tuh ngoko. Nah, itu kalau di sekolah marilah kita memulai dengan bahasa kromo. Itu juga merupakan nanti akan sudah bisa apa ya? menimbulkan apa ya namanya? Memupuk ketika anak itu berbicara dengan orang yang lebih tua boso, itu kan berarti seperti menghormati ya, seperti mengajeni kepada orang yang lebih tua. Tapak satu, tapak dua, ya. Tepuk ceria. Nah, lagi ya Bu, bersama-sama coba. Tepuk ceria. Nah, oke, semangat ya Bu. Berapa menit? Ya, lanjut ya Bu. Terus ada integritas, mandiri, antusias, empati, keinginan tahu. Nah, ini salah satu atau salah banyak dari nilai-nilai kebaikan yang kita ajarkan kepada anak didik kita. Lanjut ya Bu. Nah, ini kita sebagai manusia, budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan nih Bu, kebutuhan-kebutuhan yang wajib kita punya atau yang kita butuhkan ya, yang kita butuhkan sebagai seorang manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan segala usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bu. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa Bu? Makanan, kemudian pakaian, lalu tempat tinggal, keamanan, keselamatan. Itu kayak kebutuhan primer nih Bu, kebutuhan bertahan hidup. Ada makanan, kita kalau nggak makan juga meninggal ya, nggak bisa hidup. Pakaian itu juga wajib kita punya. Tempat tinggal, keamanan, keselamatan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Kalau sekarang itu kita juga sudah punya HP, itu kebutuhan apa itu Bu? Bertahan hidup nggak Bu? Primer apa sekunder? Primer.
Iya ya Bu ya. Aslinya tuh HP tuh sekunder ya. Tapi sekarang kok kalau misalnya kemana nggak bawa HP tuh Bali mending puter balik yang kayak nyawane kari siji. Jadi kebutuhan primer ya sekarang ya. Kalau nggak ada HP tuh gimana ya Bu? Itu kok bisa ya? Ya, duit sing lali ora popo, tapi kalau HP sing lali terima putar balik juga HP. Enggak ya, HP itu dan sekarang memang teknologi itu memang menjadi kebutuhan primer nggih. Ya, kita sudah tidak bisa bertahan hidup tanpa teknologi. Bagaimana kalau itu kemarin ada wacana ya ini kayaknya ya sehari tanpa itu pas internet dimatikan itu seluruh dunia iya kan mau ada kayak gitu ya kayaknya ya nah jadi internet di seluruh dunia dimatikan nah itu kira-kira kita bisa bertahan hidup kah? Bisa ya Bu kalau itu ya oke yang penting ada makanan ya ada makanan ada tempat tinggal juga hidup ya itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Begitu pula juga dengan anak-anak kita ya. Anak-anak kita itu juga butuh yang namanya kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, ya. Menjadi bagian dari kelompok. Nah, bayangkan jika anak-anak kita ya di sekolah misalnya bocah klumut, umbelen, bajune ting jeleketut. Nah, itu ya. Terus kita sebagai guru kayak apa sih bocah? Nah, kayak gitu. Bagaimana perasaan anak Bu? Bagaimana perasaan anak kalau kita perlakukan kowe rasa cerak-cerak Bu Guru. Nah, misalnya Salim bar salaman karo bocah kuwi yo diresiki cuci tangan awake dhewe. Nah, itu akan tersinggung nggak kira-kira anak seperti itu? Tersinggung nggih? Kasihan nggih. Anak akan menjadi minder, merasa tidak diterima, tidak dihargai, tidak dipedulikan. Nah, itu kasihan. Apa contoh yang lain misalnya ada anak yang berbeda. Anaknya misalnya aktif banget. Ya, aktif banget terus ki bocah kok aktif banget. Nah, terus kita tidak mempedulikan dia. Ya, dinengke wae. Anaknya cerita apa terus oh ya, enggak ditanggapi dengan respon yang ramah, tidak ditanggapi dengan respon yang baik. Itu anak sakit hati enggak, Bu? Sakit ya Allah Bu Guru nakal. Nah, Bu Guru nakal gitu. Nah, itu anak juga harus kita berikan kasih sayang. Jadi kita sebagai guru harus jadi pribadi yang walaupun itu bukan anak kita sendiri ya Bu, tapi kalau saya itu malah bisa lebih lebih sayang kepada anak-anak saya di sekolah. Jadi kalau di rumah itu karena saya juga punya anak itu malah bisa lebih emosi kepada anak saya sendiri daripada anak-anak di sekolah gitu. Kalau di sekolah kan apa sayang kayak gitu ya. Jadi anak dewe betul kayak gitu seringkali seperti itu ya. Duh, apakah anak saya juga merasakan seperti itu? Merasa tidak diterima? Enggak ya. Jadi kita itu harus sebagai guru harus sayang kepada anak kita harus humble ya. Murah senyum boten jegadul wae di sekolah anak-anak datang dia pun jegadul wow saduh anak masih donger happy lihat bu gurunya udah ciut duluan ya donger cerita nek mau nang dalan weruh kucing ketabrak misalnya enggak jadi cerita karena lihat muka lihat wajah gurunya merengut besengut waduh wis enggak moodnya udah berubah gitu. Nah, kemudian diterima menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini kadang suka ada anak yang misalnya dia itu minderan, ya, pendiam banget. Mau bermain sama temannya aja tuh malu mungkin ya, malu. Nah, itu kita sebagai guru juga harus
memperhatikan itu ya, kita dekati kemudian ngapa kok ditanya ya, ditanya baik-baik kenapa kok nggak mau main, terus apa yang mau dia inginkan itu apa gitu, kita harus care untuk itu, kita harus peduli ya, jangan dibiarkan aja ya, wis ra duwe kanca malah dinengke wae ro gurune ya, ora dipedulikan, ora dirangkul main dinengke wae. Nah, itu nanti anak akan merasa tidak senang sekolah hal seperti itu terusan, ya Bu. Anak tidak menjadi tidak suka sekolah. Aku di sekolah sendiri, aku di sekolah nggak punya teman, Bu guru nggak sayang aku. Nah, kayak gitu ya Bu. Itu hal-hal yang seperti itu yang harus kita hindarkan sebagai seorang guru. Apalagi guru TK, apalagi guru kelompok bermain. Ya, kita harus bisa menjadi ibu dari mereka dengan segala kasih sayang kita, ya. Itu gitu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, itu juga perlu ya Bu, kita menjadi penguasa, penguasa diri sendiri ya, terutama harga diri. Waduh. Harga diri sebagai seorang manusia. Ya, itu kita juga harus punya itu, Bu. Nek orang tua piye, Bu? Apa-apa manut, waduh. Diinjek-injek ya kita ya. Ya, kita sebagai seorang manusia itu harus punya harga diri, ya. Keinginan untuk dianggap, Bu. Nah, kiye awak dhewe ya kudu duwe keinginan untuk dianggap orang meng luweh. Nah, itu ya, jangan seperti itu ya. Jadi kita juga punya keinginan untuk dianggap. Ya, prestasi. Memimpin. Nah, diakui, didengar. Nah, itu kita juga harus memiliki itu, Bu. Ya, kita harus bisa memimpin, paling tidak kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Ya. Orang melu-melu, apa-apa melu-melu. Kita harus memiliki integritas diri. Ya, harus memiliki paling tidak kita bisa memimpin diri sendiri, memiliki prinsip bagi diri kita sendiri. Itu penguasaan untuk diri kita sendiri ya. Nah, kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kesenangan. Wah, ini Bu, kesenangan. Ya, rasa senang. Ojo susah terus, Bu. Randuwe duit pun kita harus senang. Wih, happy ya. Happy. Punya utang banyak juga harus happy. Happy-nya. Kesenangan contohnya bermain, Bu. Nah, kalau untuk anak-anak ini adalah hal utama ya, bermain. Nah, jangan batasi anak untuk bermain. Kita sebagai orang tua pun juga kadang juga masih suka ingin bermain kita, tapi mainnya ya wes beda, orang main sing boneka-bonekaan. Mainnya apa, Bu, kalau orang dewasa, Bu? Apa, Bu? Hah? Membagi kasih sayang maksudnya gimana ini? Membagi kasih sayang. Contohnya oh ya, oke. Humor, kesenangan. Siapa yang suka ngelawak di sini, Bu? Nah, humor tuh juga harus kita ini ya. Harus kita punya loh, Bu, selera humor tuh. Jangan besengut wae loh, Bu. Yakin nek besengut dhewe itu cepet tua, Bu. Yakin. Ya. Jadi kalau bisa itu kita hidup di dunia itu juga harus senang, ya, happy, healing, Bu. Healing supaya hati senang, tertawa ya, Bu. Tertawa, tersenyum itu adalah salah satu bentuk kesenangan. Bayangkan, Bu, kalau di dunia ini tidak ada humor, apa yang akan kita dapat? Bosan ya, bosan. Nah,
Iya, itu kesenangan. Anak-anak juga butuh tertawa, butuh nggak Bu? Siapa yang di lembaganya anak-anak suka tertawa? Iya, kalau di TK atau di kelompok bermain itu memang harus riuh ya Bu. Riuh, tertawa, kemudian sampai yang menjerit-jerit. Nah, itu berarti gurunya berhasil dalam pembelajaran. Kalau dalam TK, dalam kelompok bermain itu kok anteng banget. Wah, itu malah perlu dipertanyakan kayak dong apa? Ya? Kok iso bocah kok iso wanteng ngantek ra ono suarane, ra ono sing guyu, ra ono sing jerit-jerit. Nah, perlu dipertanyakan apakah mereka senang di sekolah? Nah, itu ya. Wah, kok nyenyet banget. Nah, nggih. Itu agak SMA rame gitu. Nah, apalagi yang kelompok bermain dan TK itu harus meriah. Nah, mereka tuh senang, happy mereka di sekolah. Senang gitu. Ya, sampai joget-joget itu. Nah, itu kebutuhan dasar manusia ya, Bu, kesenangan. Kita itu harus memiliki kesenangan. Kemudian kebebasan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan sendiri. Ora dipaksa. Paksa kudune sekolah nang kene. Wis tak pilihke kudune sekolah nang kene. Nah, padahal sebenarnya anak-anak memiliki pilihan sendiri. Aku pengen nang kono. Nah, sebagai orang dewasa kita perlu mempertimbangkan pilihan-pilihan yang dimiliki oleh anak ya Bu. Jangan sampai kita mendoktrin mereka sesuai apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kita harus menghargai pilihan mereka. Oh, aku sukanya main balok aja. Aku tuh nggak suka Bu guru nulis. Ya, nulis dengan pensil, dengan kertas tuh aku nggak suka. Nah, bagaimana cara kita mengalihkan atau membuat pilihan lain supaya anak itu bisa menulis? Bisa banyak hal ya Bu. Contoh, menulis dengan pasir. Ya, itu kan juga sudah merupakan menulis juga ya, tanpa pensil, tanpa kertas gitu. Tapi terus apakah kita tidak membelajarkan menulis? Enggak juga ya Bu. Jadi ya kita latih juga itu untuk pegang pensil. Itu ada indikatornya ya. Anak bisa memegang pensil dengan benar. Nah, itu. Tapi kita hargai pilihan anak. Ya. Mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, ketika anak-anak pengen menek misalnya. Menek nengok ya ora sing menek sing ngene ya. Sing dhuwur-dhuwur ya. Kadang anak tuh penasaran. Oh, kan nang dhuwur kae ono apa to? Tuh, arep menek. Wis gurune wis. Aja ndak tiba lah, malah tiba tenan. Nah, coba kita kalau melihat anak sih menek ini sikap kita gimana Bu? Sikap kita bagaimana yang benar? Semangati, ayo terus lanjut. Nah, tapi kita juga harus siap siaga ya. Harus siap ramah terus ditinggal lunga kabur. Wah, bahaya. Ya, kita harus siap siaga. Tapi jangan terus ayo medun lah. Medun dah gue. Ya, ora tiba ta. Gitu malah disengeni tambah disengeni ya. Nah, itu mencoba sesuatu hal yang baru. Itu bebas, anak bebas. Atau ngecat misalnya, ngecat nang nulis di tembok. Nah, tembok tuh biasanya kalau anak yang usia seperti anak saya ya. Ya, itu salah satu mencoba sesuatu hal yang baru Bu Sukri. Kira-kira dimarahin nggak Bu Sukri kayak gitu? Diapain Bu? Oh, dieleke. Ya nggak dimarahi Bu. Oh ya. Ya itu ya, biarkan anak-anak mencoba sesuatu hal yang baru, mampu mengontrol dirinya, itu kebebasan. Nah, kemudian budaya positif yang lainnya yaitu
motivasi perilaku manusia. Nah, jadi perilaku manusia itu ketika orang berbuat atau orang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya ya, pasti ada motivasinya. Nah, itu motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bu, ada 3 macam. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan sesuatu itu biar gak dihukum sama bu gurunya. Contohnya apa Bu? Biar gak dihukum. Contohnya apa Bu ini? Aku ki Oh ya, bukan aku. Nah, itu untuk menghindari biar tidak dihukum ya. Karena melakukan sesuatu benar dihukum kepeksa. Contohnya misalnya memakai sepatu hitam kalau di tingkat yang tinggi ya. Wajib memakai sepatu hitam. Padahal sebenarnya dia nggak suka pakai sepatu hitam. Karena biar nggak dihukum, makanya terus terpaksa memakai sepatu hitam. Itu peraturan. Ya, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ben dialem, ben dipuji, ben dapat hadiah, ben dapat reward. Nah, contohnya gimana ini? Gimana Bu? Anak. Nah, biar dapat hadiah saya bu, dapat hadiah tidak diiming-imingi gitu ya. Lalu yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik Bu, motivasi dari dalam dirinya sendiri, tidak karena hukuman, tidak karena penghargaan, tapi karena adanya keyakinan diri sendiri, adanya motivasi dari dalam diri sendiri. Kira-kira yang paling baik yang mana Bu? Apakah motivasi yang menghindari hukuman atau mendapat penghargaan, atau motivasi karena memang ingin melakukan sesuatu karena dari dirinya sendiri? Yang mana Bu yang bagus? Yang nomor 3 nggih. Yang melakukan sesuatu itu karena kesadaran dirinya. Itu yang paling bagus, karena tidak menghindari hukuman atau karena tidak ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Nah, untuk selanjutnya nih budaya positif yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini kita sebagai guru itu ternyata memiliki posisi kontrol Bu, posisi untuk mengontrol anak didik kita. Nah ya, itu kira-kira apa saja? Itu ada 5 Ibu, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Sebelum kita mengetahui pengertiannya, kira-kira yang paling baik yang mana Bu? Teman. Terus yang paling baik yang mana Bu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman? Ya. Oke, coba kita lihat ya Bu. Nih, penerapan 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Kasusnya anak terlambat ke sekolah. Nah, posisi guru ini sebagai penghukum misalnya. Ani, kamu kok terlambat? Ayo berdiri di depan gerbang. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum di situ. Ya, naik temperamen tinggi, emosi memuncak. Nah, itu kita sebagai penghukum di situ. Kemudian yang kedua adalah sebagai teman. Ya. Ayo dong patuh pada aturan. Tolong Ibu ya. Tolong Ibu nanti kalau kamu telat Ibu juga yang dimarahi. Nah, ya sudah, lain kali tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi ya. Nah, itu adalah posisi sebagai teman. Kemudian yang ketiga adalah pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali Ibu bilang,
Kalau bangun itu lebih awal. Kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, dari kata-kata kamu sudah mengecewakan ibu itu membuat anak menjadi bersalah gitu, bersalah. Wah, ibu ini kecewa gara-gara aku kayak gitu ya. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai pemantau, kamu tahu salahmu apa? Nadanya ya, nadanya datar saja kalau sebagai pemantau. Kamu tahu salahmu apa? Kamu tahu konsekuensinya. Nah, jangan diulangi ya. Nah, kemudian yang kelima sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa kamu bisa memperbaikinya? Bagaimana caranya? Kira-kira yang paling baik itu posisi kontrol yang mana, Bu, dari sini? Sebagaimana? Yang mana? Pemantau? Bagaimana kalau yang manajer? Kalau yang manajer, kita sebagai manajer itu kita lebih bisa menumbuhkan motivasi di intrinsik dari anak. Anak bisa merefleksi kesalahannya itu apa sih? Terus kira-kira bisa memperbaikinya enggak? Bisa memperbaikinya itu gimana caranya? Iya, itu yang paling bagus, Bu. Paling baik posisi kita sebagai guru. Jangan kita sebagai penghukum, ya. Langsung dus. Langsung des. Ayo, kamu salah, kamu tuh salah. Ya, berdiri tuh di pojokan. Berbicara sama tembok. Itu sebagai penghukum. Jangan ya, Bu. Itu ya sebagai teman nanti kalau sebagai teman tolong bantu ibu ya. Nah, nanti anak-anak akan berperilaku itu hanya ingin menolong gurunya kayak gitu ya, hanya ingin supaya bu gurunya itu juga juga aman gitu. Nah, pembuat rasa bersalah apalagi ya, itu juga malah akan menekan anak ya. Tuh, jadi yang paling bagus itu adalah yang sebagai manajer, di mana anak itu bisa merefleksi diri mereka. Oh, aku ki salah iki. Oh, aku bisa memperbaiki ini. Kemudian aku bisa mengetahui caranya memperbaiki kesalahanku tuh ini gitu. Itu posisi kontrol. Nah, coba yang ini, Bu. Ini posisi kontrol apakah ini? Ya, nomor 1. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini, Bu? Ada 5 ya. Yang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus nomor 2, gimana coba kalau orang tahu kamu berbuat begini? Ya apa nih? Gimana coba kalau nanti orang tua kamu tuh tahu kalau kamu tuh berbuat kayak gini? Ini posisi kontrol yang apa, Bu? Iya, membuat rasa bersalah juga ya, gitu. Nah, terus yang ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktunya? Kamu tuh kapan? Apa nih, Bu? Posisi apa? Apa ya? Tadi kan posisi kontrolnya ini. Nih ada 5 nih. Penghukum, teman, membuat rasa bersalah, pemantau, iya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu itu? Pemantau ya di sini. Kemudian ini, ayolah bantulah demi bapak ya. Nah, itu posisi kontrol apa? Teman. Yang atas, patuhi aturan saya, atau awas ya kamu ya. Ngeyel kamu. Apa itu? Sebagai apa? Apa? Iya, sebagai penghukum, betul. Nih, satu-satunya
Sanksi atau konsekuensinya apa? Apa? Penghukum juga. Yang atas sendiri, jika kamu yang meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Posisi apa ini, Bu? Manajer. Manajer. Nah, untuk yang selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini sebenarnya sudah kita keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini sebenarnya keyakinan kelas ini mungkin sudah kita terapkan di sekolah, nggih. Keyakinan kelas ini adalah diperoleh dari kesepakatan antara guru dengan murid. Ya. Biasanya kalau saya membuat kesepakatan kelas itu saat akan melakukan kegiatan inti. Ya, habis persepsi, kemudian mau kegiatan inti. Nah, yuk sekarang kita buat kesepakatan. Kesepakatannya mau apa? Gitu. Nah, misalnya tidak boleh rame Bu Guru. Nah, itu nanti anak-anak akan berbicara sendiri, tidak boleh rame. Kemudian habis main diberesi. Kemudian apalagi tidak boleh lari-lari di dalam kelas misalnya. Nah, itu kesepakatan kelas itu seperti itu, Bu. Nah, tidak boleh berebut, main sama-sama. Nah, itu sebelum kita melakukan pembelajaran, itu kita buat dulu, Bu, keyakinan kelas. Supaya apa? Itu sebagai sebuah kontrol, ya. Sebuah kontrol bagi anak didik kita. Tapi dari mereka sendiri, bukan dari kita, gitu. Jadi yang membuat adalah mereka sendiri, ya, dengan konsekuensinya. Nah, nanti kalau misalnya berbuat seperti ini, konsekuensinya apa? Nah, itu kita sepakati di situ. Itu sebagai pengontrol kelas, ya. Jadi kita tidak akan berbuat sebagai penghukum nantinya karena sudah ada kesepakatan di situ. Itu, ya. Jadi keyakinan kelas itu perlu kita buat di kelas kita. Setiap hari itu bisa kita buat, Bu. Ya, setiap hari sebelum melakukan kegiatan inti kita buat kesepakatan kelas, ya, supaya nanti anak-anak akan lebih terkontrol. Oh iya, aku mau wes kesepakatan ora oleh rame misalnya, ora oleh berebut sama temennya. Nah, nanti kalau misalnya pada saat di kelas kok ada berebut sama temennya, tinggal kita ingatkan, kamu tadi tahu kesepakatan kelas kita apa, kayak gitu. Oh iya Bu Guru, tidak boleh berebut. Nah, itu nanti anak akan ingat sendiri karena yang membuat mereka sendiri, seperti itu. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini yang baru sekali saya dapatkan untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan permasalahan anak-anak di sekolah itu menggunakan segitiga restitusi. Apa sih Bu itu? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Segitiga restitusi ini sangat baik, Bu, jika kita terapkan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya anak ada yang nakali, ada yang merebut mainan, itu sangat efektif tanpa memojokkan anak, tanpa menyalahkan anak, tanpa mengintimidasi anak. Ini salah, tuh ya. Ini salah ya, minta maaf sama temannya. Nah, kayak gitu, ya. Itu menggunakan segitiga restitusi ini. Ya, jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas itu bisa menggunakan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu ya. Itu dalam menstabilkan identitas. Nanti akan ada contohnya, Bu, yang sudah saya lakukan segitiga restitusinya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ya. Kira-kira kenapa kamu melakukan hal itu? Apa alasanmu? Ya,
itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Nanti kalau kita sudah memvalidasi tindakan yang salah, anak-anak akan tahu kesalahan mereka itu apa tanpa kita mengatakan, ya, tanpa kita mengatakan, oh aku mau, oh kau mau wes nganu yo, nendang si ayo. Nah itu tanpa kita menanyakan seperti itu, nanti anak akan merefleksi diri mereka sendiri. Oh ya aku mau salah ini gitu. Kemudian yang setelah memvalidasi kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat tadi saat pembelajaran, sebelum pembelajaran tadi loh Bu, kan kita sudah menyepakati ya, membuat kesepakatan. Nah tadi kesepakatannya apa yang sudah kita buat, kan tidak boleh berebut misalnya. Nah kita tanyakan kepada itu. Kemudian solusinya akan seperti apa nanti kita tanyakan di situ. Ya. Nah ini ada contoh yang sudah saya lakukan segitiga restitusinya ya Bu. Mohon maaf. Halo Naila. Naila sudah istirahat? Sudah. Kira-kira Naila tahu nggak ibu panggil kesini kenapa? Tahu? Kenapa ya? Oh iya, Naila ngerebut mainannya Afra ya? Ngerebut punya Afra? Naila baru tahu. Naila juga pengen main Lego ya kan? Terus ibu juga pernah kayak gitu main Lego, suka sekali main Lego. Terus kadang-kadang ibu juga ngerebut punya temannya Bu Guru. Tapi Naila juga harus tahu kalau Lego itu punya anak sama-sama ya kan, jadi mainannya sama-sama. Naila tahu nggak kalau ngerebut mainan Lego itu adalah tindakan yang salah? Tahu. Itu berarti kenapa Naila masih melakukannya? Pengen main bareng sama Afra ya? Tapi Afranya nggak. Halo Naila. Naila sudah. Kalau yang merebut Legonya Afra tadi kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Main mana? Terus oh iya pintar, tidak boleh berebut main mana? Terus kalau berarti kalau apa kira-kira? Terus Naila merebut. Naila masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Apa kira-kira? Oh iya pintar, tidak boleh berebut main mana? Terus kalau berarti kalau tindakannya Naila yang merebut Legonya Afra tadi kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak. Nah pintar. Kira-kira Naila bisa nggak memperbaikinya? Bisa. Caranya gimana? Pintar, minta maaf sama apa? Iya, minta maaf sama apa dan main sama apa? Nah, tidak boleh berebut ya. Iya, kira-kira kapan Naila mau memperbaikinya? Nanti ya pintar. Iya, terima kasih ya Naila. Tapi Naila harus baik sama temennya ya, tidak boleh merebut lagi mainan. Main sama-sama. Oke, terus kita berdiri. Nah itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi ya Bu. Jadi untuk menyelesaikan masalah anak ya yang ada di sekolah kita tanpa kita menyalahkan anak, tanpa kita mengejudge anak itu salah, tanpa mengintimidasi bahwa ini salah gitu loh. Jadi akan lebih anak-anak bisa merefleksikan diri mereka. Oh aku tuh salah, aku tuh harus berbuat seperti ini. Oh nek salah tuh harus minta maaf. Nah kayak gitu. Nah ini untuk penutup Bu, serampung Bu, jam berapa? Dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya sudah habis Bu. Alhamdulillah Bu, ini tadi materi tentang budaya positif ya Bu. Ini memang susah untuk dilakukan Bu, tapi insya Allah kita sebagai pendidik
berusaha yang terbaik untuk anak didik kita di sekolah. Ngoten ya Bapak Ibu? Ibu-ibu? Ngoten Ibu? Tepuk semangat. Ya kan habis makan soto Bu. Mantap ya. Lagi Bu yang kencang, nanti terus saya tutup. Kalau malah nggak semangat, malah nggak saya tutup loh ini. Mantap. Ya, wah kita. Ya, tepuk semangat. Semangat. Itu tadi saya cuma pura-pura Bu. Termasuk apa Bu tadi? Ayo. Termasuk apa ayo? Ya, itu saya merikol. Ya. Iya, merikol. Iya dong. Ya, cukup ini saja Bu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat nih Bu. Mohon maaf banyak salah dari saya. Saya tutup. Saya kembalikan kepada pembawa acara.